Anda sudah kenal dengan Ali Mupin yang terkenal dengan soanya itu? Mungkin, tetapi bisa jadi ada hal-hal tertentu yang Anda belum pernah dengar tentang dirinya. Nah, sekarang kita mau jalan ke tempatnya Paman Ali Mupin. Kita akan menggali lebih dalam lagi bagaimana dia memulai dan mengelola Mupin Koi Farm. Pada akhirnya saya bisa berkunjung. Terima kasih Om Geko mau mampir ke gubuk saya yang ala kadarnya seperti ini. Saya yang terima kasih, luar biasa. Ini bukan ala kadarnya, luar biasa. Nyaman, enak tempatnya. Di sini kolam-kolam gitu, pokoknya seger lah. Ada markisa juga. Ada yang matang nggak markisanya? Ada, pasti ada. Ada tuh. Oke, ini adalah Paman Ali Mupin. Kalau di dunia perkoian sih orang sudah mengenal semuanya dan spesialisasinya di soa sama siro. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol aja sama beliau lah ya. Paman Ali Mupin, cerita dulu nih awal mulanya jadi pembudidaya koi. Jadi dulu Bapak di Gurame, sekitar tahun 94, baru saya pas main ke temen, itu lihat-lihat ada ikan koi. Kalau lihat warnanya pasti suka kan, baru lihat ikan yang warna-warni kan baru kali itu. Terus saya coba tanya harga. Waktu itu di tahun 94 itu ikan ukuran 35 cm, mau dikirim ke Surabaya itu dengan harga 65.000. 65.000. Oh, saya kaget karena waktu itu kalau gramnya berapa ribu? Gurame itu 1 kilo, gurame sekilo baru sekitar 13.000 waktu itu. Iya. Akhirnya dari situ pingin kita belajar. Aku belajar di temen sampai tahun 98 mulai belajar breeding sendiri. Awalnya dari situ ya. Jadi intinya dari gurame itu berarti sudah dari orang tua dulu. Iya, dari budidaya ikan dari orang tua. Iya. Tapi kan konsumsi baru kemudian mulai mengenal koi dan masuk ke koi. Iya, betul. Awalnya dulu bakul dulu apa langsung? Kalau saya langsung budidaya. Langsung budidaya. Iya, langsung budidaya. Memang basicnya dari petani kan, Pak. Iya. Petani. Jadi dari petani. Sebelum saya menekuni untuk budidaya ikan koi, saya sendiri sama kakak itu tanaman kayak tanaman cabai, semangka, melon sebelumnya. Jadi memang arahnya di persawahan gitu dulu. Iya. Pokoknya pertanian lah ya. Iya. Ya oke, perikanan bagian dari pertanian juga, dari konsumsi kemudian beralih ke koi gitu. Iya. Yang pertama kali dipijahkan koinya apa, masih ingat? Karena yang tempat saya belajar itu, Mbah Mangel itu kan basicnya soa ya. Itu pas saya belajar, soa diternak kedua kali di Blitar. Jadi pertama kali kan ada di Blitar juga soa. Ternakan kedua itu mulai saya belajar. Jadi memang dari awalnya soa ya. Oke. Sejak dari awal memang menekuninya di soa. Memang sudah soa ya. Iya. Sampai sekarang gitu. Iya. Oke, kalau bicara soa, kalau dibandingkan dengan jenis-jenis yang lain kayak begitu, apa sih perbedaannya dari sisi budidayanya, dari sisi breedingnya? Kalau soa sih sebenarnya kalau kita ngomong waktu ya, soa itu dibilang kalau ikan warna pertumbuhannya paling lambat dibanding dengan kohaku, sanke, itu pertumbuhan paling lambat. Betul. Terus kalau kita lihat dari pasarnya yang grade A ke bawahnya itu sebenarnya paling sulit jualnya. Betul. Tapi ada nilai yang sangat menantang kan. Soalnya kan dari kecil yang dulunya masih bentuknya masih kohaku sampai keluar hitamnya sedikit sampai jadi itu. Yang jadi semangatnya di situ, ada penasarannya di situ. Iya. Bikin orang penasaran lah soa gitu ya. Ya meskipun Sumi selalu ingkar janji. Itu kan ya. Lagian kalau jual soa juga nek wis metu Sumine iki apik banget iki. Nek metu. Iya. Enggak, pertanyaan saya juga, apakah memang juga daerahnya di tempat Paman Ali Mupin ini airnya tergolong cocok untuk soa gitu atau gimana? Iya, yang di sini di sekitar Kecamatan Sanan Kulon sini paling bagus memang soa. Walaupun sebenarnya jenis lain bisa sih. Oh, bisa juga. Bisa, jenis lain bisa. Nah, di sini ada yang ternak koromo, ada kojaku, ada kohaku sanke, itu jadi. Jadi juga jadi. Iya.
punya berapa stok indukan soa? Enggak di sini semua, yang ada di sini cuma beberapa ekor. Induk kan ada sekitar 15 ekor lah indukan soa. Soa siro ya. Ya, kalau soa kan pasti siro, ada ya, siro. Ya, pasti. Ya. Sebagian ada yang masih di sawah, sebagian lagi saya ada di kota itu ada temen, jadi joinan di situ yang indukan yang besar-besar saya taruh di sana. Di penghobi tapi dia joinan jadi. Oke. BSFL Oil bikin protein dan vitamin terserap maksimal. Jadi, dapat melindungi koi dari virus dan bakteri. Koi tumbuh besar dan sehat. Wellgrow, produk lokal dengan riset ilmiah. Dalam setahun berapa kali mijahin? Yang rutin ya, yang rutin itu kisaran 6 kali. Jadi 2 bulan sekali. 2 ya. bulan sekali. Walaupun gitu. Kalau kita ngitung mijah itu sebenarnya hampir tiap bulan mijah, tapi kadang bukan untuk kita sendiri, ada teman yang minta. Gitu. Oh, nanti tebarnya di tempat lain gitu maksudnya? Di temen ya. Oh ya, oke. Artinya sebenarnya kan lebih dari 6 kali setahun lah ya? Iya, ya. Yang rutin yang bisa kita pakai, ya, hitungannya 6 kali lah yang kita pakai sendiri maksudnya. Ya. Baik. Penjualannya kemana aja, dengan cara apa? Kita ngomong sekarang lah. Iya. Nah, dari Paman Ali Mupin ini, apakah langsung ke customer tertentu, ataukah masih memerlukan semacam dealer, bakul, atau gimana? Customer ada sih, cuman beberapa ya Pak. Cuman kalau kita ngomong langsung ke customer, itu kan jumlahnya juga nggak bisa terlalu banyak kan. Karena dia juga milih, Ya. ikolannya juga ada sih beberapa teman pedagang yang ambil dari sini yang jumlahnya lumayan besar, ada beberapa kota itu ada itu. Oh ya. Iya. Ya, maksudnya berarti dari breeder ke pedagang dulu, baru terserah pedagang kemana, ngalirnya kemana kan? Iya. Iya, gitu ya. Iya. Oke. Dalam waktu sebulan, kalau jumlah ekor susah ya. Kirim berapa box dalam satu bulan? Kalau ngitungnya itu karena kita basicnya memang benar-benar petani, agak susah nggak per bulan ya. Biasanya kalau panen paling nggak kan dari minimal 4 bulan, 6 bulan baru gitu. Kalau yang kita panen jangka panjang kan minimal 1 tahun baru kita panen kan gitu. Ada beberapa kolam yang kita jualnya sudah 1 tahun gitu. Setahun gitu omsetnya berapa sih? Bisikin dong. Kalau musim ini sama ya, mungkin teman-teman koi mungkin yang tahun 22 ini ya. Iya, yang beda dengan tahun-tahun kemarin kan gitu. Iya, pas Covid itu kan panen raya tuh. Iya. Iya, kan? sama di mana-mana juga sama. Iya. Kalau tahun ini sih paling ya sekitar 200-an lah, Pak. 200-an. Iya. Ya sekitar 200-an lah, Pak. Sampai bulan sekarang ini ya. Iya, kan kemarin baru hitungannya biasanya saya hitungnya sekitar panen raya itu sekitar bulan Juni, Juli. Juni. Iya. Oh, oke. Rencana ke depan apa lagi nih? Mau kemana lagi? Mau diperluas atau gimana? Mau nambah apa? Menambah mitra atau gimana? Kalau untuk mitra sih ada rencana, yang ada teman yang mau mungkin ada sewaan lahan di sini yang bikin kolam besar, mau ajak partneran tapi harus di sekitar Blitar. Iya, enggak di sekitar sini, di desa sini gitu. Oke. Iya, maunya gitu. Ada beberapa teman yang mau masuk juga. Cuman juga karena kondisi pasar sendiri masih kayak gini juga, saya belum berani gitu. Iya. Oke. Nah, saya mau tanya, kalau kemitraan seperti yang ada di Wonosobo, itu kan ada Asnawi ya? Iya. Itu gimana? Model kemitraannya gimana? Kalau Pak Asnawi itu kan dia pedagang. Kalau kemitraannya kayak petani sama pedagang ya, saya kirim ke sana, dia beli. Tapi memang ada beberapa, mungkin dari saya, dari Pak Andoko itu sama, kita kasih indukan buat di sana, di feeding teman-teman di sana gitu. Iya. Jadi kalau indukan yang untuk teman-teman sana kita kasih gitu. Jadi beberapa teman, nggak semua ya, tapi ada beberapa teman yang gitu. Ya, artinya
meskipun mereka pedagang menampung produk kita, Iya. kita tidak keberatan untuk memberikan indukan kepada dia. Iya. Berarti kan otomatis ngajarin caranya breeding juga kan? Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Terus kalau yang misalnya dikasih indukan dari sini kayak begitu nanti hasilnya gimana? Ada janjian nanti dapat? Enggak, kita lepas. Jadi kita kasih lepas. Kasih aja. Iya. Kalau ada kesusahan mungkin dalam breeding untuk merawat anakan, kita bisa via handphone atau Viko ini gimana, ada masalah gitu biasa gitu. Ya, artinya bersedia membina mereka ya? Iya, iya. Bersedia membina mereka, bersedia malah ngasih indukan juga, Iya. gitu ya? Iya, dari teman-teman BKI memang arahnya Seperti ke situ. itu. Iya. Ya, luar biasa. Sebagai breeder koi udah 30-an tahun. Iya, betul. Bagaimana caranya bisa bertahan selama 30-an tahun? Ya, apa ya, kalau kita ngomong soal usaha ya, kita lihat usaha dimanapun itu nggak ada yang terus perjalannya terus naik, Betul. pasti juga turun, naik turun nggak itu kan? Betul. Iya. Yang jelas di koi kita lebih seneng karena kan ada nilai hobinya di situ, ada nilai seni gitu. Untuk penghasilan ya selama ini alhamdulillah lah udah bisa dirasakan ya gitu loh. Kunci utamanya karena seneng kan? Iya, Ya. ada hobi, iya. Ya. Iya. Jadi Karena saya lihat untuk teman-teman mungkin dari kemarin pemain dadakan ketika Covid, koi kan naik ya. Itu banyak teman yang usahanya beralih ke koi, bahkan ada yang mereka investor dengan ngasih uang besar untuk buka usaha koi. Akhirnya dengan turunnya begitu harga turun koi, lagi, dia lari pasti gitu. bablas. Iya. Ya karena cuma mikir duitnya aja, Iya, tapi nggak ada senengnya gitu. nggak ada senengnya. Oke. Ke depan tetap akan di jalur soa? Insya Allah untuk soa masih tetap yang paling utama ya. Walaupun mungkin saya ada Boromo, tapi yang pasti soa Tetap soa? Iya. Pokoknya Alimupin soa? Iya. Oke. Yakin nggak apa sebagai breeder koi ini akan jadi profesi seumur hidup? Yakin lah, pasti yakin itu. Yakin ya? Iya, pasti yakin. Artinya yakin bahwa perkoian itu pasti akan jalan terus? Yakin. Yakin? Yakin, iya. Oke. Semoga semuanya terkabul lah ya. Amin, amin, amin. Ya. Amin. Begitu perbincangan kita sama Alimupin Soa, salah satu breeder di Blitar. 100.000, kemudian Anda berikan kepada orang lain 50.000, uang Anda tinggal 50.000. Tapi kalau Anda mempunyai ilmu 100, kemudian Anda bagikan kepada orang lain 50, maka ilmu Anda tidak berkurang menjadi 50, malah bisa bertambah. Nah, begitulah semangat dan cara berpikir para pembudidaya koi sejauh yang saya ketahui, termasuk juga Handoko Fin Koi, Paman Alimupin, dan kemungkinan besar juga para pembudidaya yang lain, sehingga mereka bisa saling membantu dan berkembang bersama-sama. Sekarang saya mau melanjutkan perjalanan saya di Blitar menemui pembudidaya yang lain. Menarik sekali untuk bisa menggali lebih dalam lagi tentang keadaan mereka. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.